One, two, three, come on. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel aku Siti Nurhasanah di sini. Dan kali ini aku mau bagi-bagi tips buat kalian yang pengen merantau atau ada niatan buat merantau gitu ke pertama kali, atau kalian pengen nguji diri kalian sendiri seberani mana, apakah kalian bisa. Aku mau ngasih tips-tips sedikit aja, kecil aja, aku buat sharing aja karena aku di sini sebagai perantau pertama kali. Sebelumnya aku tuh sama sekali nggak pernah keluar kota buat kerja karena memang aku nggak dibolehin, dan mungkin keluarga aku juga takut kenapa karena aku anak bungsu dan belum pernah keluar kota sendiri, jadi mungkin mereka belum percaya kalau aku tuh sebenarnya bisa. Nah, kalian di sini bisa ngebuktiin diri kalian sendiri kalau kalian tuh sebenarnya bisa dan sanggup. Cuma yang kalian butuhkan adalah keyakinan dan restu dari keluarga atau orang terdekat kalian aja. Itu pertama, itu kalian harus yakin. Kalian tuh harus yakin kalian itu bisa. Kalian harus punya mindset buat gue yakin, gue percaya kok gue bisa gitu. Jadi kalian tuh pasti bisa. Jadi kalian nggak bakal takut-takut atau kayak nggak percaya diri. Nanti gue di sana gimana ya? Nanti bisa ini nggak, bisa itu nggak? Itu nggak usah dipikirin dulu ya. Yang penting yang penting kalian sendiri itu yakin sama diri kalian sendiri kalau sebenarnya kalian itu mampu dan bisa dan juga berani buat belajar hidup mandiri di kota orang, dimanapun itu kalian, dari negara orang atau dimanapun. Kalian itu harus meyakinkan diri kalian sendiri kalau kalian sebenarnya bisa dan sanggup. Itu kunci utama buat kalian berani ngejalanin hidup mandiri kalian di kedepannya. Setelah kalian lulus sekolah atau lulus kuliah gitu, kalian pasti bisa deh, percaya. Itu pertama kalinya aku belajar setelah 27 tahun aku baru bisa keluar kota. Itu sekarang aku benar-benar yakin ternyata aku tuh mandiri dan aku tuh sebenarnya nggak manja. Walaupun aku anak bungsu, tapi aku tuh nggak manja, dan sampai sekarang aku pun bisa hidup sehat ya. Walaupun kita nggak selalu sehat, ada aja sakitnya, tapi tetap aku percaya kalau aku sebenarnya kuat ngejalanin apapun. Beban apapun tuh bisa aku tampung sebenarnya tanpa harus beban orang lain. Yang kedua, kalian harus berani. Nah, di sini tuh kalian tuh harus berani buat hadepin apapun. Utamanya sih kalian tuh harus berani pergi mana-mana itu sendiri. Kalian harus coba deh. Kalian nggak selamanya kan kayak kemana-mana harus berdua, kemana-mana harus ajak temen, harus ajak ini. Itu kalian nggak bakal bergerak dan kalian nggak akan pernah berani sendiri, dan kalian nggak pernah akan tahu gimana sih rasanya kalian cuma pergi ke sana sendiri. Jadi di situ titik kalian kayak bener-bener kalian belum mandiri di situ. Jadi kalian harus tetap pengen ada seseorang di samping kalian gitu kan. Sebenarnya nggak harus begitu teman-teman. Kalian sebenarnya bisa ngelakuin hal apapun itu sendiri tanpa menunggu orang lain. Mungkin awalnya memang kalian tuh bakal bingung, tapi kalau misalnya kelamaan biasa kemana-mana pun itu sendiri, kalian tuh pasti, wih ternyata gue hebat, gue bisa loh kesini sendiri gitu kan. Ternyata gue berani ya kesana sini sendiri, tapi tetap harus jaga diri. Jadi kemanapun kalian pergi sendiri, itu yang pasti itu kalian harus tetap jaga diri banget, karena kita nggak tahu kan di sana di sini itu banyak banget orang-orang yang nggak bertanggung jawab, yang seneng banget ganggu-ganggu, apalagi kita perempuan yang nggak jaga barang atau gimana pun tuh. Kalian harus tetap hati-hati dan jangan pernah percaya siapapun. Kalian itu harus benar-benar yakin sama diri kalian sendiri. Kalau misalnya nih contoh, aku pernah pertama kalinya aku ke Jakarta, aku nekat banget. Aku nggak pernah sama sekali naik pesawat sendirian. Pertama kali aku naik pesawat tuh sama mbak aku, sama kakak ipar aku. Nah setelah itu aku nggak pernah sama sekali. Dan aku pernah, karena udah kerja dan aku ngasilin duit sendiri, akhirnya aku beraniin diri beli tiket pesawat dan aku ke Jakarta naik pesawat. Itu pertama kalinya aku sendirian. Pas ditanya sama ibu aku, emang bisa? Ya bisa, yakin aja diri kita sendiri bisa gitu loh. Jadi kalian jangan takut-takut gue bisa nggak ya, gue bisa nggak. Jadi kalian bener-bener itu bakal berani. Saat aku di bandara pun, aku bener-bener kayak udah paham gitu loh. Jadi kita ikutin alur aja, jadi nggak usah kelihatan bingung deh gitu kan. Di sana ada satpam, kalian bisa tanya satpam, bisa tanya petugas yang lain di mana-mana. Jadi kalian itu kuncinya jangan pernah malu nanya.
kemanapun tuh kalian jangan pernah malu nanya. Itu kunci kalian buat jaga diri kalian. Sampai bandara juga aku bener-bener tanya-tanya petugas sana sini, aku nggak bisa kayak bener-bener hilang, aku takut nanya, itu nggak pernah aku lakuin. Jadi aku tuh bener-bener tanya petugas, karena mbak aku juga bilang kalau kemana-mana itu tanya aja sama petugasnya, jangan diem aja, jangan malu-malu, jangan. Kalau kalian kemana-mana malu bertanya, itu bener-bener sesat di jalan. Kalian nggak pernah tahu jalan keluar itu di mana, kalian mending tanya aja deh gitu. Yang ketiga, help. Kalian harus minta pertolongan dulu, minta pertolongan atau bantuan sama orang-orang terdekat kalian atau sama orang yang berpengalaman. Jadi kalian minta tolong aja dulu, minta masukan deh pertama kali. Gue mau begini loh, kira-kira gue bisa nggak ya gitu. Setelah kalian dapat masukan dari sana sini yang kalian percaya, kalian juga bisa minta bantuan sama teman-teman kalian yang sudah berpengalaman. Kalau misalnya kita nggak tanya sama orang yang berpengalaman, itu jiwa berani kita juga jadi kayak, sebenarnya aku berani, cuma gimana ya, jadinya jatuhnya ragu gitu loh. Kalian udah punya keberanian tapi kalian masih ragu karena kalian belum sama sekali, belum tahu gimana sih kota luar itu, atau kayak benar-benar kayak aku deh, aku betul-betul buta banget sama kota luar, yang apalagi Jakarta ya. Jakarta itu kota yang padat, merepet gitu kan. Aku kayak pusing juga tinggal di sana sebenarnya 3 bulan juga. Aku kayak ya gitu deh. Aku juga dulu pernah sempat dapat bantuan dari sepupu aku yang dia tahu banget cerita aku sampai kayak pusing, belum ada kerjaan. Akhirnya dibantu sama 2 sepupu aku yang mereka benar-benar ngebantu aku di sana, ngebantuin gimana proses aku mau ke Jakarta, dibantuin biayanya itu, karena keadaan aku tuh kayak darurat ya, kayak mendadak banget buat ke Jakarta, buat aku nekat ke Jakarta sebelumnya dengan keberanian aku sendiri, dan alhamdulillah dapat restu dari orang tua aku untuk merantau. Jadi dari bantuan itu, jadi kalian bisa yakin ternyata gue ada jalan deh gitu kan. Sebelumnya memang aku mau nekat-nekat aja sih gitu kan, cuma kalau aku pikir-pikir nekat itu nggak selamanya baik hasilnya, itu pasti kayak ada minus-minusnya juga itu, apalagi tanpa restu orang tua ya. Kalian nggak tahu gimana nanti di luar sana tanpa restu orang tua, dan kalian pergi dalam keadaan yang kalut dan kayak buntu tanpa pemikiran matang-matang banget. Tuh jangan sampai. Kalian harus benar-benar niat kalian itu harus lurus, harus tertata rapi dengan keyakinan, keberanian, dan akhirnya kalian dapat bantuan buat melancarkan niat baik kalian untuk kerja di luar, buat biaya masa depan kalian dan orang tua kalian juga, itu demi kebaikan kalian juga. Jadi kalian itu jangan pernah takut minta pertolongan kalau memang kalian itu benar-benar butuh banget. Sebenarnya berterima kasih banget sama 2 sepupu aku yang udah hidupin aku selama aku di Jakarta merantau, sampai akhirnya aku berani banget sendiri gitu loh. Makasih banget guys, I love you. Yang keempat, do it self. Kalian itu harus ngelakuin, nggak harus sih, kalian tuh sebenarnya bisa ngelakuin apapun sendiri tanpa menunggu orang lain buat bantu kalian. Kalian tuh jangan biasain tergantung sama, maaf gatel banget, sama orang. Kalian boleh minta pertolongan sewaktu-waktu kalau memang kalian itu bener-bener nggak sanggup ngelakuin hal yang mau kalian lakuin itu. Jadi selagi kalian bisa, lakuin sendiri aja deh, jangan pernah nyusahin orang. Walaupun nantinya kalian itu minta bantuan orang, seenggaknya kalian tuh udah nyoba kalau kalian tuh ternyata nggak bisa gitu loh. Nah itu di luar kesanggupan kalian sih ya buat kayak ngelakuin sesuatu, ternyata kalian nggak bisa, itu kalian baru boleh minta bantu. Contohnya aku di sini, aku pertama nggak bisa masang gas. Sebenarnya di rumah pernah masang gas, cuma di sini karena aku takut aja kan, masalahnya itu gas dan aku ngontrak, kalau satu meledak semuanya habis kan, rugi, kasihan aku punya kosan. Jadi pertama-tama aku tuh beraniin banget buat pasang gas sendiri. Sekali bunyi ces, tutup lagi, copot. Dan aku minta bantuan tuh sama si bapak bawah yang jaga.
Tapi nggak lama setelah itu aku selalu coba sendiri dan akhirnya aku terbiasa, aku bisa, dan aku nggak pernah ngerepotin orang lagi. Kalian nguji keberanian kalian tuh masang gas deh. Laki-laki aja belum tentu berani pasang gas. Contohnya doi, dia sama aku aja berani aku pasang gas, dia enggak. Kalian tuh harus biasain diri kalian sendiri buat apapun, buat lakuin apapun selagi kalian bisa. Kalian nggak selamanya bisa ngandelin orang. Bagusnya lagi malah kalau kalian yang bisa bantu mereka di saat mereka emang nggak bisa. Jadi apapun itu lakuin sendiri selagi kalian bisa. Kalian jangan pernah nunggu orang itu sama aja kayak ngabisin waktu gitu, intinya gitu. Kalian yang harusnya udah kelar tapi nungguin kawan kalian yang di belakang yang kalian andelin ternyata itu lama, itu ngerugiin waktu kalian sendiri, buang-buang waktu. Jangan deh, jangan sampai. Kalian harus biasa. Oke, segitu dulu untuk ceritanya, tips singkat namun isinya panjang banget, tapi aku senang bisa berbagi dengan kalian. Nanti saat corona sudah kelar, kalian bisa ngejalanin niat kalian merantau di kota orang. Semoga kalian bisa merantau di kota impian kalian, bisa dimanapun. Yang penting itu niat dan keberanian ya. Ingat, niat dan keberanian itu kunci utamanya. Oke, kalau gitu see you next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.